berubah di tengah hari macam berang-berang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lo. Hari ini bingung aku guru, malas aku hari ini sebenarnya. Hari ini Malas aku sebenarnya. tidak apa-apa lah. Karena kayaknya kita karena aku gini, sesuatu yang menurut aku yang udah pasti akan kukerjakan itu hasilnya sama. Tidak apa. Kenapa ya? Contoh, Takdir kau. masak nasi malas, Tidak apa. Emang kau malas. bawa motor malas. Tahu. Biar lo malas kan. Biar celana dong. Malas kau tuh lepet-lepet kan. Iya gitu. Kenapa ya? Karena percuma juga kita rajin gitu. Ya. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita capek-capek kan hasilnya pun sama kan? Betul. Makanya tidak perlu. Tetap malas. Harus Hidup malas. orang malas. Iya. Enggak juga harus hidup orang malas ini. Iya. Tapi itulah yang menjadi sebuah keresahan orang milenial, bukan saya. Saya Nggak. cuma menyampaikan Nggak. seorang milenial. Kau tuh harus komitmen, Cing. Ketika kamu memiliki hobi malas, kau harus serius, profesional di bidang kau. Boleh nggak aku? Berarti ada sesuatu profesional di bidang kemalasan? Ada. Berarti wajib dong aku membuat sebuah komunitas PML. Apa tuh? Salah. KML. Apa tuh? Komunitas KOM. Nah, KOM. KOM. OM. Komunitas orang malas. Kagak. Kita akan urus segala sesuatunya itu bahwa Cacing akan membuat sebuah organisasi yaitu komunitas orang-orang Orang malas malas. Kalimantan Barat ya. Ya, kita bakal membuat sebuah Jadi seandainya kalau namanya komunitas itu KOM. Jadi Komunitas orang malas. Jika kita memiliki hobinya malas, kita bisa bergabung di komunitas orang malas. KOM. Ketuanya Cacing. Contoh, enggak Apa, sebenarnya apa? contoh. Kenapa kau suka malas, Cing? Karena percuma gitu kalau aku ini rajin. Percuma. Iya. Contoh, kalau kita lagi mengerjakan segala sesuatu, Nah, itu udah diatur kan cuannya sekian. Misal contoh. contoh. Kita rajin, hasilnya sama. Kita malas, hasilnya sama. Terus ngapain kita capek-capek untuk jadi orang rajin? Itulah. Mending kita malas, hasilnya juga sama. Sama dong orang mandang, Cing. Nah, Gini, Bah. gimana tuh Jadi konsepnya? Orang mandang kau ada tak ada sama. Nah, Bagus kau mati ya sekali. Orang ndak ada mandang kau ndak terpandang itu, Bah. Malas gak orang mandang kau nih karena kau punya prinsip kayak gitu kan? Tapi itu bukan prinsip aku. Oh. Aku mengambil sebuah riset yang akan Oh, fasilitasi. tunggu dulu. Riset yang mana? Siapa yang nulisnya? Enggak ada tulisan. Saya membuat sebuah tulisan sendiri. Kau riset seorang. Kau jangan main tuduh. Enggak, saya enggak nuduh. Nah, jadi gini. Saya cuma ngeriset kenapa sih orang lebih senang malas daripada rajin gitu kan. Karena senang itu yang membuat hati dia senang ya ada faktor-faktor tertentu hingga mereka menjadi senang. Seandainya dia senangnya rajin, dia akan rajin. Seandainya dia senangnya malas, artinya hobinya malas. Karena gini, Jadi hobi kau malas. alasan Kau aku tidak punya hobi berarti? alasan aku pun enggak gitu, enggak. Kau punya hobi enggak? Hobi kau Aku apa? punya hobi. Hobi kau apa? Hobi aku selalu membuat sesuatu hal kesibukan. Artinya kau sudah pernah melakukan suatu pekerjaan yang menyibukkan diri kau. Nah, apapun yang Tunggu dulu. jangankan hanya pekerjaan, Artinya sesuatu pengen Artinya pekerjaan kau tuh malas. enggak gitu. Kau menyibukkan diri kau dengan malas. Nah, Nah, artinya kau malas. Pekerjaan kau adalah malas. Menyibukkan dengan diri kau dengan malas. macam mana konsep menyibukkan diri sesuatu menjadi sesuatu hal yang malas? Kau kan hobi kau kan menyibukkan diri kau. Iya. Sedangkan kau hobinya malas. Iya benar. Oke. Aku Pekerjaan kau menyibukkan diri kau mengerjakan sesuatu berarti kerjaan kau malas, menyibukkan yang malas. karena aku mendapatkan sebuah kurs dari kawannya SpongeBob, Nah, apa tuh? Patrick. Apa tuh Patrick? Dia membuat sebuah kurs. Aku lelah dalam pekerjaan ini. Pekerjaan aku adalah tidur, makan, tidur, dan makan lagi tidur. Karena aku tahu Patrick terkenal karena filosofi dia. Kenapa kita nggak bisa dengan filosofi dia? Kau harus jadi itu dulu, Cing. Jadi apa? Bintang laut. Bintang laut. Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa bintang laut diidentik dengan orang yang tidak memiliki enggak. Binatang yang tidak memiliki otak. Kau pernah udah pernah dapat bintang laut belum di pantai?
Udah pernah. Karena itu saya tak pernah melihat bintang laut, tapi saya pernah lihat di tepi pantai, tapi saya bingung, ragu. Itu bintang laut bukan kok keras amat gitu. Apa keberang itu bisa gerak itu? Keras gitu. Udah mati. Udah mati. Oh, kalau udah mati dia emang keras. Nah, kenapa bintang laut selalu identik dengan binatang yang gak punya otak? Karena dia memang orang belum nemukan otak dia di mana. Kalau udah pasti ada otaknya kan. Kan bintang kan kalau salah berarti kayak 5 ya tuh. 3, 4, 5 misalnya ada bintangnya. Jadi enggak tahu nih otak ke mana nih. Nah, belum ada yang tahu kayak tang mana. Kalau kita kan tang sini. Kita jelas. Ikan ada Ikan ada otaknya. Bintang laut Cumi-cumi ada otaknya. Pokok semua bentuk hewan itu ada enggak otaknya. keinginan kau untuk meneliti itu? Sebenarnya Kan ada. Sebenarnya ada. Artinya kau enggak malas. Sebenarnya ada. Cuman percuma kita meneliti itu. Setiap kita menemukan bangkai bintang laut keras, nggak bisa yang kebongkar. Jujur, saya pernah ke pasir pantai. Aku mau nanya kau. Kau menemukan bangkai di tepi pantai, bangkai bintang laut. Pakai apa kau pergi? Pakai motor. Tumben rajin. Pakai kendaraan. Tumben rajin. Pas libur. Jauh-jauh ke sana maunya kan kau malas. Saking gabut aja kan. Nggak bisa. Saya datang sana hanya untuk lihat bintang laut. Kalau malas kau, kalau rumah pun malas. Apalagi jauh-jauh beli bensin lah, pergi sana panas-panas, pakai motor kau, pakai mobil, terserah kau lah pakai apa. Jalan macet, kau pergi. Kalau malas nak kemana-mana. Nah itu yang menjadi sebuah keresahan. Artinya, pada saat itu kau di posisi kau lagi jenuh, lagi down-downnya, bukan kau malas. Nah itu sebenarnya titik terangnya Manusia itu malas karena lagi jenuh. Kau jangan nak lihat jam. Enggak. Balik kau di Kota Kajang kau. Bukan balik. Saya malas itu. Kalau kau yang udah malas, nikmati kemalasan kau. Hari ini kau lagi pengen malas. Bukan malas adalah hobi kau. Pengen malas. Karena kau lagi pengen malas, karena kau capek. Tak ada hasil aku kerja. Paham. Udah balik bangkot kan. Kan? Letih-letih kau kerja lama-lama, aku kasihkan duit tu ke orang. Beratus-ratus JT. Tak apa kerja, tak ada hasil. Jerak-jerak lah kau. Itu yang membuat orang menjadi malas gitu. Kayaknya sebuah riset yang menyatakan bahwa orang menjadi malas karena sia-sia. Mereka tuh mikir tuh kayak sia-sia gitu. Kenapa? Kerja tuh sia-sia gitu. Kenapa bisa gitu? Karena dia udah capek dengan kerjaan dia. Dia udah capek ngumpulkan duit dia. Terus habis cuma gitu ya. Dan dia gak menikmati gitu. Kan manas kan? Ujung-ujung kan ya percuma gak aku kerja, mending gini ya hasilnya pun sama gak sih? Tak ada aku pegang kan? Tak ada gak dipegang. Malas ya ujungnya. Cuma malas kan? Malas untuk mencoba lagi kan? Iya. Karena udah di fase di mana kau sudah terkena berat bahasa gitu, jerak. Iya jerak. Jerak dah aku nih cuma ini kan. Pertanyaan gini, itu kan memang dirasakan oleh milenial yang udah saya temui. Kalau apa sih tips untuk mengurangi rasa malas tersebut? Ada. Semua orang belum nemu. Kenapa belum nemu? Sampai sekarang masih ada yang orang masih melakukan hal tersebut. Termasuk saya. Tak sabar. Wih, dia ngomongkan sabar nih. Kan tak sabar artinya kan. Mau bim salah bim ya kan. Nah itu pertanyaannya. Karena malas tadi kan. Dibuai dengan bujuk rayu kan. Akhirnya sia-sia selama ini kan. Ujung-ujung ngempas kan. Malas. Wajar kau malas. Karena kau perlu mengistirahatkan otak, batin, dan jasad kau. Halo, ilmunya kuat, langsung tekan jasad. Aduh. Jasad kau malah. Berarti sinkronisasi otak dengan jasad nggak sinkron gitu maksudnya. Sinkron. Otaknya pengen istirahat, pengen kerja. Nggak bisa. Kadang gini, saya pernah mendengarkan sebuah keresahan milenial juga. Otaknya pengen kerja, otaknya pengen sesuatu yang wah. Tapi jasadnya itu mau gerak tuh mager Tapi dalam hati ini aku harus bisa gitu. Aku harus bisa. Jadi, tapi badannya tetap baring gitu. Jadi harus berdamai dulu di hati. Itu artinya itu dijawab kayaknya. Dia belum berdamai dengan hati dia. Kau itu belum damai antara otak dan jasad. Nah. Hati dengan otak. Aku mau ke sana. Itu hati, itu pikiran dia kayak gitu. Badannya malas aku. Hati ya. Udah diajak ngomong nih hati ini. Nggak bagaimana lah kau.
Nggak bisa pergi-pergi lah kau. Nah itu Coba kebanyakan gitu. minta tolong hati lah. Ti bantulah jasad tu ajak lah. Aku nak sana tu. Hati ngomong, "Udah Sat, pergi Sat." Si otak lah ngajak jalan tu. Pergilah jalan ke Korek. Kalimatnya kayak kasar. Sat pergi lo sat. Sat pergi lo sat. Gitu. Jasad. Gitu. Iya. Harus berkawan itu. Dan ini karena jujur loh, ini banyak keresahan yang udah saya temui. Misal saya pernah ngobrol dengan teman-teman di warung kopi yang sering saya kumpulkan Siapa yang jamin? di tempat saya di meja putih. Oh, meja putih kau. Di meja putih saya yang di markas saya itu banyak yang udah duduk di situ. Dia memiliki imajinasi yang bagus. Saya pengen A, pengen B, pengen C, pengen D. Tapi setelah dia udah berdiri dari meja, Hilang. kebetulan di depan meja saya ada tempat tidur. Baring dia, kapan dia selesai itu? Tahun depan mau selesai. Itu pun mau selesai itu. Artinya kau mengumpulkan budak yang memiliki angan-angan dan ide besar, tetapi pelaksanaannya dia belum mampu. Mulai dari mana aku melangkah? Benar. Terlalu besar angan-angannya hingga aku mau mulai dari mana? Dan itu saya temui bukan hanya satu orang, banyak. Orang itu memiliki teori yang banyak. Saking banyaknya dia menggunakan teori yang mana dia bingung. Coba orang yang tidak sekolah, pasti kau sekolah semuanya kan, kuliah semua kan. Banyak. Kepintaran semua kan. Banyak. IP tinggi-tinggi kali. Lebih tinggi dari saya. Itu masalahnya. Nah, saking pintar banyak mikir. Katanya tunggu mood. Kau tunggulah mood tuh. Baring lo, nunggu mood kan. Sampai berhari-hari tak ada datang mood tuh. Dan ini yang saya temui bukan hanya orang yang di sekitar saya, tapi orang yang pernah minta bantu dengan saya. Jujur. Curhat lah. Ini bukan masalah curhat. Iya. Ini bukan curhat. Nggak. Orang itu minta bantu apa? Bukan orang terdekat, bukan. Iya, orang jauh lah minta bantu. Orang jauh, misal dia minta bantu saya masalah tugas akhir. Ini bukan curhat deh, ini. Oke. Ini buat tips buat teman-teman yang mau mendekati tugas akhir. Iya. Bisa minta tolong cacing. Jangan saya, capek saya ngurus. Ada promosi di sini. Enggak, bukan promosi. Ini buat kasih tahu kawan. Apa? Jadi kalau misalnya kita pengen sesuatu, misalnya aku harus sidang, aku harus selesai bab sekian, tapi implementasinya tak ada gitu. Misalnya dia ngetik 1, 2, 3 baris, abis itu tidur dia. Moodnya tak ada. Kebanyakan kayak gitu. Ujung-ujung selesai kan? Nggak selesai. Selesai. Kenapa tidak selesai? Karena dia merasa kayaknya cari duit lebih enak kali ya. Oh, itu lebih bagus. Dia punya tujuan. Iya, hidup. jujur. Dia punya tujuan hidup. Karena Tapi permasalahan gini, di tempat kerja yang merasa dia enak, dia keluar juga gitu. karena tidak cocok kerja pas itu. Dia mau cari tempat kerja yang nyaman. Jadi bingung aku Sesuai dengan sebenarnya otak nih. dia. Akhirnya dia harus membuat usaha sendiri. Bikin usaha sendiri terus curhat di kita. Nggak Aduh, apa-apa. gimana ya? Kok bisa nak bantu aku tuh ngerjain ini? Tapi enggak kau selesai kerjaan, udah ku bantu. Bukan udah dibantu sama teman-teman yang lain tapi enggak selesai gitu. Masih hidup orangnya. Masih Oke dengan Fatihah. masalahnya statusnya tuh meresahkan gitu. Ini kan Melly kan suka bikin statusnya meresahkan gitu. Kenapa? Tolonglah aku kerja kan, jangan kau bikin status bila enggak selesai. Bagus. Cacing ngomel. Curhat deh. Karena saya resah dengan story kayak gitu. Tolonglah kau kalau bikin story sesuai kau kerjakan gitu. Kenapa kau blokir ya? Jangan. Blokir ya. Dia sering ngajak saya main futsal tuh. Tidak apa-apa. Pada pentingan pala kau blokir ya. Itu. Tapi alhamdulillah dari meja putih paripurna kita banyak juga selesai dan banyak juga tidak selesai. Akibatnya adalah tadi punya angan-angan pengen cepat selesai, pengen angan-angan imajinasi yang tinggi, tapi tak dikerjakan. Ujung-ujung curhat di kita. Ngapa bah kau tak ada bantu begini? Ya Manjaan Allah. tugas kuliah dulu dipakai. Yang ngerjakan siapa? Manjaan nama tuh. Ini bukan Kemanjaan. Ini bukan ngejudgement tapi buat teman-teman yang mau Kau yang salah didik. Aku cuman membantu, bukan didikan aku. Kan kita gabung nih, misal ada 10 orang situ Kau ngumpul sebagai bareng. kawannya bisa kasih motivasi. Udah, Macam mana kau cara ngasih motivasinya? ayo sama-sama kita sidang Oh, sama-sama begitu. Salah bareng-bareng lah, gitu. kau pakai kayu 88. Ayo pangkung kau nih. Selesai enggak bab 1 nih. Kau tak mau pada bab biru? Ayo sama-sama. Ayo sama-sama. Alhamdulillah Kau ambil kayu 88 tuh belian tuh. Kau hentam badan dia. Hari ini bab 1 ya. itu bunuh kawan nama, bukan bantu kawan gitu. Kau budak-budak dah belum semua selesai kak? Kau mau kak? Tapi betul,
Kan ada kawan saya yang terakhir yang kita kerjakan sama-sama, yang saya putuskan kelerengnya selesai pula tuh. Selesai kan? Yang dia saya suruh manjat-manjat seng tuh selesai. Kau ospek dia, kau siksa dia selesai kan? Selesai. Kau dampingi terus kan? Selesai. Karena dia tidak ada mampu lagi otak dia, badan dia untuk melawan, udah letih dah dengan kau dah. Lama mau tak mau lah aku selesaikan ini. Kau tak kan? Iya. Bila aku segar sikit kena siksa tu aku sama cacing. Mau tak mau lah. Aku buat sibuk. Dan saya suka di situ dia jarang bikin story, itu yang suka. Tapi kalau yang sering-sering bikin story keresahan kayak anak indie tapi nak selesai. Karena dia segar. Kau harus siksa dia. Harus siksa dia, mentalnya, batinnya, kemudian fisiknya kau siksa. Kemudian udah kau kuasai itu, suruh kerjakan. Nah, Mau tak mau kau dia pasti harus selesai. harus gaya-gaya Tapi diktator. ada juga yang orang yang selalu curhat sama kita. Selalu ada orang curhat dengan kita. Banyak. Selalu kita masukkan. Oh, gitu ya. Dan sampai minjam tuh kawan. Sampai sekarang orangnya hilang. Bahkan dia teman sekawan kita waktu lagi masuk lowongan kerja. Wan, balikkan Wan. Wan. Jujur itu yang saya resah bukan masalah sifat dia. Yang saya resahkan masalahnya, jangan dong bikin story kau tuh galau. Kau tuh udah kita bantu loh. Udah kita kasih motivasi loh. Apa kabar dia? Baik. Alhamdulillah. Kan ketemu kita waktu itu. Ya omong. Ya ampun, dia selalu minta saran. Jujur saya paling resah dengan orang yang selalu minta saran tapi tidak dikerjakan gitu. Apa guna kau minta saran dengan kita gitu? Dia tuh merasa Malas. dia tuh pengen nunjukkan kalau aku ini udah sampai sini loh kan. Oh, gitu. Aku ini udah sampai sini loh. Nah, Jadi menurutku macam mana lah kau kasih saran. Dia balik lagi jelaskan karena dia merasa diri dia tuh mau ngetes posisi kau sama posisi dia ini tinggi mana. ada satu kalimat yang bikin saya risau sebenarnya guru. Apa kalimat tuh? Boleh jadikan quote tuh. Aku ini malas Bapak sebenarnya Pak. Aku tuh bisa, cuma aku ini malas. Ay. Malas itu balik tadi. Dan itu sering kita dengar. Aku ini malas sih Pak. Aku ini malas Pak. Nah, ini masalahnya nih. Kok malas gitu? Karena moodnya belum datang. Kita harus sabar menunggu moodnya datang agar dia rajin. Tahun depan. Karena dia bisa. Cuman malas. Malas. Kita tunggu sampai moodnya datang. Moodnya datang di tahun 2024. Gak apa-apa. Gak apa. Kita tunggu aja. Tunggu. Kau jumpa? Masih malas kau? Masih malas? Nanti bikin story. Malas. Aku bisa sebenarnya aku malas. Nah iya, nanti dia bikin story. Hidup ini terlalu berat untuk dikerjakan. Hidup ini untuk berat untuk dikerjakan. Widih, sering loh aku dengar story kayak gitu. Terus aku komen kan, oh malas nih. Aku malas Pe hari ini Pe. Dipindah-pindah terus aku nih. Karena kau malas Iya, gimana? Jadi? Gimana dia mau pindah? Kan dia malas. Ada orang dipindahkan Iya. karena dia malas, Iya. ada dipindahkan karena dia prestasi. Kalau berprestasi itu Ini itu namanya dipromosikan. dipromosikan. Kalau malas dimutasikan. Bahasa kerennya nonjob. Nonjol. Nah, kau pindah sini ya, diam-diam sini kau. Tapi dia senang loh dengan kayak gitu guru. Boleh apa? Banyak kawan. Banyak kawan. Positif dia. Sampailah dia betul-betul rajin. Mungkin kawan ini bisa didik dia. Tapi kawan-kawan aku tuh yang jadi cerita kak. Cita. Karena dia pasti kalimat dia aku malas Pe. Enggak. Gimana dong? Enggak. Karena aku cerita ketemu budak yang kau ceritakan nih. Dibiarkan budak. Dia tahu hobinya. Dia tahu hobi ya. Jadi dibiarkan budak. Dia tuh kan anak Dibiarkan karena dia tahu hobi dia, banyak tak kuasanya, banyak belum dapat moodnya, dibiarkan budak. itulah sebenarnya. Makanya kalau mengerjakan segala sesuatu ini adalah sebuah nasihat, bukan sebuah nasihat. Intinya gini, membuat segala sesuatu jangan pakai mood. Depan mata kerjakan. Ini contoh nih guru. Kita mau bikin kopi. Standarnya kita siapkan gula, siapkan air, dan kita harus manaskan air, ya kan? Coba kalau kita malas jadi ya kopi nih. Ya itu tadi, makanya jangan malas. Itu ada persamaan itu ya itu. Jangan malas. Kalau pengen malas, Silakan. silakan. Tapi jangan kelewatan. Jangan juga Ada fase di mana kita down,
nikmati fase di mana menikmati, memanjakan diri kita, pikiran kita, kemudian hati kita, kemudian tubuh kita perlu dimanja. Iya. Semuanya perlu dimanja. Semua perlu dimanja. Kita harus memanjakan diri kita. Jujur gue. Ya, bahasanya Iya. bahasa memanjakan itu malas, Bang. Malas, Bang. Saya pun jujur ya, saya pun Sekali-sekali lah. ada gak masa Boleh pengen pula. memanjakan diri itu. Contoh Macam makan libo. Macam libo. Kita pengen golek-golek tempat tidur. macam tadi. Kita pening pala. Kita ke tepian Kapuas. Oh, iya. Pantai Nganyot. Oh, Ah, iya. di situ kita malas. Di situ malas. Udah capek-capek dari pagi kerja kan, seminggu kerja, hari Jumatnya kita nyantai tepi sungai kan. Mandang sungai yang luas, mandang kapal, mandang sampan kan sedap gitu. sedap. Jadi malas jadi segar lagi. Kita segar. harus namanya kalau kita malas, kita harus refreshing. Refreshing. Balikkan mood kita lagi. Karena malamnya kita mau ke studio lagi. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Intinya kalau malas, Pandai-pandai lah Pandai-pandai nyikapinya. lah, Jangan sampai terhanyut menjadikan hobi kan dan bahaya. juga intinya kalau malas jangan bawa kawan. Malas orang. Kami tidak gibah. Kami enggak gibah. Kami lagi hanya Kami menceritakan cuma menceritakan kondisi malas pada kondisi seseorang. malas sama seseorang dan termasuk kondisi malas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.